Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan gue Akbar Wibowo. Kali ini gue akan membahas suatu benda yang mungkin kalian udah tahu di judulnya. Tapi benda ini kalau mau gue jelasin dalam beberapa kata, benda yang kecil, fungsional, dan gue suka kehilangan kalau gue nggak bawa. Jadi gue kayak merasa insecure aja kalau gue nggak bawa. Soalnya kalau tiba-tiba gue butuh nggak ada, gue takut. Nah, benda apa itu? Ini benda kecil ini yaitu benda AirPods. AirPods ini sebuah TWS atau Bluetooth earphone. Ya, jadi yang gue pakai ini AirPods 2. AirPods 2 ini di launching pada bulan Maret tahun 2019 dan gue beli ya sekitar akhir tahun 2019 lah, bulan November 2019 itu gue beli. Nah, kenapa gue beli ini? Karena gue waktu itu udah pakai iPhone 11 sendiri nggak ada earphone jacknya 3,5 mm, udah nggak ada. So daripada gue harus bawa konektor lightning ke 3,5 mm, makanya gue memutuskan untuk beli AirPods ini. Nah, kenapa gue beli AirPods? Harganya lumayan juga, waktu itu sekitar 2, sekian lah gue beli yang non wireless case, karena dua macam. Di AirPods 2 ini ada yang dengan wireless case, jadi tinggal kalian simpan itu bisa ngecharge, tapi gue masih beli yang harus pakai kabel. Nah, kenapa sih gue beli AirPods ini meskipun harganya mahal? Nah, jadi alasan pertama kenapa gue memilih AirPods ini sebenarnya sekali lagi gue mau ingatin, semua yang ada di video kali ini itu pendapat subjektif dari gue. Karena menurut gue kalau TWS gitu-gitu tuh bener-bener selera sih. Secara teknisnya mungkin ada 20-30%, sisanya itu selera. Jadi ini pendapat pribadi gue. Oke. Yang pertama, menurut gue sendiri kelebihan daripada AirPods ini adalah fitmentnya di telinga. Gak tahu kenapa gue dari zamannya AirPods yang kabel itu, gue seneng sama bentuknya. Dan fitment di telinga gue tuh paling enak ini. Gak tahu kenapa. Gue udah nyobain macem-macem earphone, macem-macem lah, TWS juga gue sempet beberapa brand udah cobain, tetap ya fitment paling pas itu di buatan Apple. Nah, dipakai jalan nggak jatuh-jatuh, semuanya enak gitu sih. Terus yang kedua apa? Desainnya coba. Kotak kecil, simple, ada tombol powernya di belakang. Terus kalau kita buka ada lampunya sedikit. Simple banget ya. Justru simple itu yang bikin AirPods ini menjadi sesuatu yang sangat keren. Lalu yang ketiga, fitur-fitur di dalam AirPods ini ketika disambungkan ke iPhone. Kita coba ya. Yang pertama, gampang banget ketika connect. Kok gak muncul? Oke, tuh dia langsung muncul kapasitas baterai dari casingnya dan si AirPods-nya itu sendiri, dan coba kita pasang. Nah, ketika dipasang pun ini di pengaturannya kita lihat tuh, kalau kalian bisa lihat di sini ada left ketika di touch 2 kali itu untuk apa? Jadi gue setel untuk play atau pause. Di right ketika double tap untuk apa? Untuk next track. Lalu ada automatic ear detection, itu fungsinya untuk ketika kalian lepas salah satu earphone, kalau kalian lagi nge-play lagu dia langsung nge-pause. Lalu yang ketiga ada mikrofon. Mikrofonnya itu mau di kanan atau di kiri. Nah, tentang mikrofon ini gue ada satu yang akan gue jelasin nanti. Lalu yang di bawah standar ada disconnect dan forget this device. Nah, setelah itu kalau dari segi suara audio, lagi-lagi subjektivitas gue. Yang gue rasa dari zamannya AirPods, kalau AirPods itu digabung ke iPhone atau dulu iPod,
Terus suaranya jadi lebih enak banget gitu, lebih enak gitu, pas gitu, bassnya pas, vokalnya pas, treble-nya pas, semuanya pas. Ini subjektivitas gue lagi-lagi. Dan AirPods ini meskipun ya Bluetooth, tapi secara kualitas audio sama lah sama earpods yang pakai kabel itu. Lalu dari segi delay-nya pun untuk main PUBG emang ada sedikit banget, tapi nggak sama sekali nggak terasa. Beda sih sama kabel, tapi nggak terasa sama sekali. Nah, beda banget kalau misalkan kalian beli TWS lain, merek lain dipakein di iPhone, itu bakal terasa ada delay-nya. Nah, kalau AirPods ini nggak tahu, emang iPhone ini kan agak sedikit selektif dalam TWS-nya. Nah, jadi dia kalau brand yang lain agak nggak tahu lah, kurang cocok atau gimana dengan iPhone, jadi agak sedikit ada delay gitu sih. Nah, yang terakhir, ketika kalian pakai ini kelihatan mahal. Coba kalian cari TWS mana yang banyak banget OM-nya, yang banyak banget KW-nya. Cuman ini sih setahu gua sampai banyak banget yang ada fitur pop-up di iPhone, ya ada semuanya gitu. Lalu selain kelebihan tentu saja ada kelemahannya. Nah, di bagian mana sih kelemahan dari AirPods ini? Nah, tentu saja yang bagian pertama yang paling banyak orang komplain dari semua produk Apple sebenarnya apa? Yap, harganya 2 juta sekian, cukup mahal ketika ada TWS lain yang harganya 300.000, 500.000, 1 juta. Tapi ada juga TWS yang 3-4 juta, 5 juta ada. Jadi menurut gue masuk akal lah dengan apa yang kalian dapatkan. Ini build quality-nya oke banget, suaranya oke banget, feel-nya oke banget, tampilannya oke, masuk akal lah. Lalu yang selain itu adalah kalau disambungin ke Android, fitur-fitur yang kalian dapat kalau pakai iPhone jadi nggak ada. Jadi kayak misalkan double tap, terus earphone-nya di sebelah kanan di kiri nggak ada, automatic ear detection pun nggak ada. Jadi benar-benar apa ya, istimewa untuk iPhone user. Itu sih kelemahannya yang kedua. Lalu kelemahan ketiga, ini yang tentunya gue temuin ketika gue udah pakai, itu nih cepat banget kotor di sela-sela ini nih, karena apalagi warnanya putih. Mungkin next keluarin black AirPods dong. Apakah bisa mendengarkan saya? Nah, ini mungkin bisa kelihatan sela-selanya ini udah sedikit kotor. Sebenarnya bisa sih dibersihin kayak cotton bud. Ada juga alat kayak cotton bud yang katanya kecil khusus untuk buat ngebersihin sela-selanya ini. Cuman ya PR aja gitu kan, harus ngebersihin, harus apa. Dan warnanya juga putih. Nah, jadi gue sebelum pakai AirPods ini emang baca reviewnya dulu. Nah, ada orang yang nggak pakai case, terus cuma digeletakin gini aja jadi menguning gitu, kotor gampang banget. Makanya gue beliin case kayak gini, ada gantungannya juga. Jadi ketika gue masukin sini gue bisa gantung tuh, nyaman sih menurut gue. Nah gitu, jadi harus dijaga lah kelemahannya, karena kotor, gampang menguning, itu kelemahannya. Yang ketiga, yang keempat, sorry. Nah, ini satu kelemahan lagi yang udah gue temuin ketika gue lagi nelpon. Jadi kan gue kalau pakai AirPods ini kadang-kadang cuma pakai satu doang nih, bisa di kanan atau di kiri doang. Ketika gue telepon orang pakai satu di kanan atau di kiri, itu entah kenapa, ini nggak tahu defect punya gue doang atau semuanya, nanti boleh komen. Suara mic yang kanan itu lebih bagus dibanding yang kiri. Jadi kalau gue pakai sebelah yang kanan doang, itu dia bagus, lumayan lah. Cuman kalau yang kiri kecil, nggak kedengeran gitu di sananya. Makanya gue kalau nelfon itu pasti pakai yang kanan. Dan kalau tadi kalian lihat kenapa gue style mikrofonnya always right, karena mikrofon yang kanan tuh jauh lebih bagus, yang kiri sangat-sangat kurang bagus. Nah gitu sih.
Ya mungkin sekian aja pembahasan singkat AirPods dari gue. Semoga video ini bisa ya mengobati kalian yang pengen tahu tentang gimana AirPods, gimana penggunaannya, gimana kelebihannya dan kekurangannya. Menurut gue itu udah gue sampaikan sekali lagi, itu subjektivitas dari gue. Tekan tombol subscribe kalau kalian suka video ini, juga tekan tombol like. Kalau nggak suka tekan dislike aja, nggak apa-apa. Jangan lupa komen, support channel ini supaya bisa terus berkembang. Thank you for watching and see you in a see you.